Nah, salah satu buntutnya masih saudara suka lihat seliwuran di internet, di medsos, sosmed, Ustadz Yusuf penipu. Ya, saya terima itu resiko perjuangan. Masalahnya itu perjuangan siapa? Apakah perjuangan dia mencari pundi-pundi uang? Tetap berjuang Pak Ustadz, biar tambah kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Di sebuah media kembali rame video Yusuf Mansur. Ini kembali kemudian memancing komentar netizen, di mana di sana Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya terima-terima saja disebut sebagai penipu karena ini resiko perjuangan. Pertanyaannya, perjuangan siapa gitu? Apakah perjuangan dia dengan warung stick and stick atau bagaimana? Karena sampai hari ini saya merasa tidak ada yang kemudian merasa berjuang bersama dia gitu, karena pada akhirnya semua kemudian tenggelam gitu. Hanya dia yang sampai sekarang masih berjaya gitu. Kaya raya gitu. Kalau misalkan dia bilang perjuangan, harusnya bangkrut bareng dong. Jeblok bareng dong. Ini dia naik sendiri tapi yang dia ajak yang tenggelam, teman-teman. Terima disebut penipu karena eksekusi investasi tanpa ilmu, tapi tidak mau tanggung jawab. Iya. Bukan kita tidak pernah meminta dia untuk bilang, oh saya terima disebut sebagai penipu, itu nggak ada faedahnya bagi kita gitu. Nggak ada faedahnya. Anda mau terima atau tidak sebagai penipu, kenyataannya banyak yang Anda rugikan gitu. Jadi kita tidak butuh itu, yang kita butuh adalah tanggung jawab Anda gitu. Mengembalikan hak-hak para korban gitu. Kalau misalkan Anda bilang tidak bisa bertanggung jawab, itu bagi saya bullshit gitu. Ini pertanyaan atau tidak bisa tanggung jawab, mau atau tidak mau tanggung jawab. Karena Yusuf Mansur ini, teman-teman, bagi yang belum tahu, itu punya aset gitu. Punya aset yang luar biasa banyak gitu. Punya harta yang luar biasa banyak gitu. Dia mengatakan dengan terang-terangan dia bergabung dengan warung stick and stick, jelas itu dalam bentuk investasi, jelas dia punya aset di warung stick and stick. Kalau memang mau bertanggung jawab, itu tinggal dijual aja aset-asetnya di warung stick and stick, kan nggak perlu dijual semua, mungkin 1-2 aja udah bisa ngembaliin duit para korban itu. Tapi kan seperti yang pernah saya katakan bahwa ini orang pelit gitu, pelitnya minta ampun. Ini saya katakan ini karena kami pernah mewawancarai seseorang bernama Bapak Fatur gitu. Bapak Fatur ini dulunya sering bersedekah kepada Yusuf Mansur gitu. Bahkan menyedekahkan mobilnya kepada Yusuf Mansur. Tapi begitu Bapak Fatur ini kemudian bangkrut, merugi, nggak punya uang, meminjam uang ke Yusuf Mansur hanya 5 juta saja, itu tidak diberi oleh Yusuf Mansur. Alasannya banyak lah, nggak punya cash lah, inilah itulah. Sampai kemudian berbulan-bulan dan tidak pernah dikasih, teman-teman. 5 juta loh. 5 juta. Bagi saya, ada pun yang lain yang dia transfer, kayak kemarin misalkan Pak Soeharto, itu karena keterpaksaan, teman-teman. Karena memang sudah terlanjur viral, malu kalau nggak dibalikin duitnya gitu. Karena yang saya lihat sampai sejauh ini yang dibalikin duitnya itu yang viral-viral saja, teman-teman. Itu pun cuma dibalikin ya tidak sesuai dengan perjanjian awal, cuma dibalikin kayak seolah-olah orang pinjam duit, bukan kayak orang investasi, teman-teman. Mari kita simak videonya, teman-teman. Langsung saya beli S8 biar beda. Dulu saya eksekusi tanpa ilmu, Pak. Maksudnya tuh tanpa ilmu how to collect yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, salah satu buntutnya masih saudara suka lihat seliwuran di internet, di medsos, sosmed, Ustadz Yusuf penipu. Ya, saya terima itu resiko perjuangan. Enggak, saya mah nggak pernah mau marah. Kan kata Aisyah apa? La taghdab walakal jannah, gitu katanya. Jangan marah, nanti dapat sorga. Jadi saya dihujat. Masih tuh kalau Anda googling di internet, wah, malah baru-baru ini Prof Unti ada yang bikin posko. Judul poskonya clear. Posko korban investasi Yusuf Mansur. Saya nggak akan marah ya. Memang mau marah aja gitu loh. Kalau emang mau marah aja sampai di mana gitu. Toh di pengadilan juga kalah.
kalah mulu. Nggak bisa bukti ini tuh kalau dia kan begini di pengadilan investasi batu bara. Investasi bodong batu bara, dia mengaku tidak tersangkut apa-apa di sana. Tapi pengadilan membuktikan itu bahkan 2 kali. Di kasus Pak Zain Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di kasus Ibu Ilis di Pengadilan Negeri Bogor. Bahkan pihak Yusuf Mansur ini sudah mengajukan banding untuk kasus Ibu Ilis, tapi juga tetap kalah di Pengadilan Tinggi Bandung. Ya apa yang kita mau bilang gitu, selain penipu gitu? Apa loh? Terus bilangnya, ya saya nggak bakal marah. Ya bukan marah, tanggung jawab gitu loh. Bukan sabar, tanggung jawab. Kami nggak butuh sabarnya Anda. Kami nggak butuh Anda keluar-keluar ke sana kemari. Ngomong aja, saya sabar, saya terima. Bullshit, omong kosong. Bukan itu yang kami butuhkan. Tanggung jawab, udah beres. Nggak usah banyak omong, nggak usah banyak tingkah. Cukup tanggung jawab aja gitu. Nggak usah bilang, saya terima kok. Urusan Anda gitu. Urusan Anda, mau sabar, mau apa itu urusan Anda gitu. Nggak usah malah bikin playing victim seolah-olah yang dizolimi gitu. Datang di pengadilan aja kagak, menghadiri sidang aja enggak, nemuin para korban aja enggak, ngomong sabar. Yang zolim itu Anda gitu. Nggak usah playing victim seolah yang terzolimi. Mari kita bacakan komentar para netizen, teman-teman. Ini orang sebagai apa? Ustadz? Orang MLM? Atau apa? ya memang agak ambigu ya Yusuf Mansur ini. Mau dibilang Ustadz, pengen terjun ke politik. Mau dibilang orang politikus juga bukan gitu. Mau dibilang orang orang politikus kok ya juga di MLM. Kok ya juga, pokoknya macam-macam lah, ambigu, abu-abu, nggak jelas, nggak fokus, tujuannya apa sih sebenarnya gitu. Jadi orang bingung mau panggil dia ustadz kah, pengusaha kah, politikus kah, apa gitu. Udahlah, udah pada tahu ujung-ujungnya duit ya udah, ujung-ujungnya duit. Kenapa disebut penipu? Karena ada orang yang tertipu, itu real. Apa ada penipu yang masuk surga? Oke. Tadi kan dia bilang, banyak yang bilangin saya penipu, masih seliweran di media sosial, Yusuf Mansur penipu. Saya terima, saya nggak marah gitu. Biar masuk surga gitu. Ini komentarnya, apa ada penipu yang masuk surga? Masih ada juga yang undang ya. Sampai hari ini Yusuf Mansur itu masih diundang kadang-kadang. Walaupun ya memang saya pribadi melihat sudah tidak sepopuler dulu gitu. Tidak sepopuler dulu. Dan sangat sedikit sekali Yusuf Mansur berbicara sedekah. Saya tidak tahu kalau di dunia offline ya, maksudnya mungkin yang tidak diposting. Ketika dia ceramah nggak diposting gitu. Yang mungkin tidak diposting. Tapi sejauh yang saya lihat di media sosial ini Yusuf Mansur sudah hampir tidak pernah berbicara sedekah. Dan saya yakin betul ini ketakutan dia gitu untuk berbicara sedekah. Karena yang pertama selain model sedekah atau ilmu sedekah yang disampaikan Yusuf Mansur ini sangat-sangat menurut saya ini sangat patut untuk dikritisi. Yang kedua ada banyak masalah yang kemudian menyangkut ketika Yusuf Mansur ini berbicara sedekah. Kalau dia merasa benar dengan ilmu sedekahnya, harusnya dia masih tetap berbicara tentang sampai hari ini. Gitu. Tapi kan ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa ketika kemudian kritikan sudah banyak keluar, dia kemudian berhenti berbicara sedekah? Artinya ini kan memang ada sesuatu hal yang salah di sana. Dan kan pertanyaannya juga, kemana sedekah orang-orang ke Yusuf Mansur ini dialirkan? Apakah betul-betul dialirkan kepada yang membutuhkan atau pergunakan sendiri oleh Yusuf Mansur gitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Karena sampai hari ini untuk masalah-masalah sedekah, untuk bicara-bicara sedekah, belum ada yang kemudian memeriksa apakah sedekah yang dikumpulkan Yusuf Mansur ini dipergunakan secara pribadi atau diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak. Ini wallahu alam. Lalu kemudian ada komentar dari Mr. Gobang. Ujung-ujungnya duit. Masalahnya itu perjuangan siapa? Apakah perjuangan dia mencari pundi-pundi uang? Iya, karena dia kaya loh. Dia kaya dan saya kan selalu bertanya gitu di konten saya. Kalau memang Yusuf Mansur ini
kekayaannya diperoleh dengan cara yang benar, sebutkan usaha apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur dari nol, usaha apa yang kemudian dirintis oleh Yusuf Mansur sampai yang membuat dia besar dan kaya raya seperti hari ini gitu. Nggak ada. Saya sejauh yang saya tahu ini nggak ada. Ngapain marah kalau bener? Agak miring. Duit umat dia kumpulkan, setelah itu duit jadi milik pribadi dia. Pak Yusuf, bukan Pak Ustadz. Cocoknya dia jadi penyidik. Netizen kalau komen nggak pernah. Oke. Ngomong dewe nggak ada single loh. Ini maksudnya ngomong sendiri nggak ada yang lihat. Yusuf Mansur sales marketing. Yusuf Mansur SM. SM-nya sales marketing. Tetap berjuang Pak Ustadz, biar tambah kaya. Ya kan, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa pertanyaannya kalau dia bilang namanya juga perjuangan, kan Yusuf Mansur bilang nggak apa-apa lah dibilang penipu, namanya juga perjuangan. Ya iya, yang dia perjuangkan itu siapa gitu? Yang dia perjuangkan itu siapa gitu? Kok semua orang yang diajak berinvestasi sama dia ini ujung-ujungnya tenggelam gitu? Dan dia kaya raya teman-teman. Yusuf Mansur kaya loh. Kaya loh dia. Yang nggak tahu dia kaya dari mana gitu. Ketika ditanya di apa namanya, talk show-nya Hotman Paris, kan dia kebingungan menjawab. Kebingungan dia menjawab. Tetap berjuang Pak Ustadz biar tambah kaya. Karena memang dia kaya teman-teman. Sementara, coba saya sebutkan ya, Paytren. Apakah kemudian membuat orang lain sukses? Enggak. Malah ditutup sama OJK. Kemudian Moyavidi, nggak ada. Kemarin saya telusuri bersama Pak Darso, pondasinya aja udah tertimbun tanah teman-teman. Hotel City, apakah kemudian ini yang disebut perjuangan? Enggak. Itu hotel katanya investasi umat untuk transit umrah, haji dan umrah, tapi kok nama istrinya nih yang dipakai gitu, katanya hotel umat. Bukan hotel umat, Hotel City Maimunah gitu. Terus investasi batubara, apakah kemudian membuat yang lain ini sukses? Enggak, tenggelam juga. Terus apalagi ya, umroh merdeka, tabung tanah, dan yang lain. Apakah kemudian ada satu bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang mana itu mengajak umat hingga kemudian mereka bisa sukses bareng-bareng? Enggak ada teman-teman, enggak ada. Semuanya mangkrak. Semuanya kemudian membuat umat menangis. Lantas di mana yang disebut perjuangan gitu? Makanya ini saya suka ini komentarnya. Tetap berjuang Pak Ustadz biar tambah kaya. Oke, kita lanjut. Terakhir, duit lagi. Nggak jauh. Apalagi kalau teman-teman lihat ceramahnya Yusuf Mansur di waktu lalu, luar biasa. Berbicara tentang duit lah, apalah, inilah, itulah, mau beli inilah, mau beli YouTube lah, mau beli Real Madrid lah, mau beli banyak. Tapi ujung-ujungnya apa? Omong kosong. Justru yang lain banyak yang dirugikan teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat Yusuf Mansur rugi? Enggak. Enggak, saya enggak melihat itu gitu. Ketika Paytren Asset Management ditutup oleh OJK, apakah kemudian Yusuf Mansur mengatakan gitu? Malah di sana masih banyak kemudian mitra-mitra Paytren yang kemudian masih bermasalah gitu. Gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan dan segala macam gitu. Dan Yusuf Mansur anteng-anteng saja, baik-baik saja dengan warung stick and stick-nya. Makanya kenapa kemudian kami menyuarakan memboikot warung stick and stick, teman-teman. Karena itu satu keanehan gitu. Di tahun 2009, dia mengajak umat untuk berinvestasi di investasi batubara yang totalnya miliaran. Nggak nyampe setahun kemudian itu kemudian mangkrak gitu, di tahun 2010. Nah, Yusuf Mansur, ada videonya tuh, di tahun 2010 dia bergabung di warung stick and stick. Pertanyaannya itu duit siapa tuh? Itu duit siapa?
Itu yang dipakai buat investasi duit siapa? Kan sampai sekarang nggak diklarifikasi tuh video. Oke teman-teman, cukup sekian, cukup untuk kali ini saya rasa. Yang jelas begini teman-teman, kami membahas Yusuf Mansur, kami berbicara tentang Yusuf Mansur bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Dan kenapa kami terus-menerus mengulik Yusuf Mansur? Seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa jangankan kami ngulik tiap hari gitu. Jangankan kami berhenti untuk mengulik, kami ngulik tiap hari saja. Ini masih seperti ini, masih landai seperti ini kasusnya gitu. Kami kritik, jangankan kami berhenti untuk mengkritik gitu, atau kami pindah ke tema yang lain. Saya bisa saja bahas tema yang lain teman-teman. Banyak, kayak misalkan kemarin Bahlil yang kemudian membuat wacana serampangan, sampai kemudian gas menjadi sulit kita dapatkan, langka. Ada banyak informasi yang bisa kami kupas teman-teman. Tapi ini belum selesai. Dan saya melihat Yusuf Mansur ini memang perlu untuk dipepet terus. Karena lengah sedikit aja dia kemudian bisa berceramah lagi. Ngajak orang lagi gitu loh teman-teman. Jadi kalau sampai sejauh ini belum ada perhatian lebih dari pihak-pihak yang mungkin punya wewenang, maka satu hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah terus-menerus untuk mengkritik Yusuf Mansur. Paling minimal yang kami inginkan adalah dia bisa sadar sendirinya gitu, hingga kemudian mau bertanggung jawab gitu. Tapi kalau enggak, ya kita adu nafas. Siapa nafasnya paling panjang teman-teman? Saya Lethal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. kalau udah dongeng kayak orang nyabu, Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop
stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak, bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung